إلى خطوة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين، خصوصا والدينا وقرابتنا وأستاذنا، وخصوصا على كل نيتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا بابك يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف: bab yang kedua pada menyatakan sangat lobo atas berkato-kato. Ketahui olehmu bahwasanya lobo atas berkato-kato itu kelakuan yang dicela, yang wajib atas kita menjauhkannya. Karena apabila lobo seorang atas berkato-kato, niscaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Dan dengan yang sia-sia itu sebab bagi gelap jantung. Yang kedua, sangat gemar kepada bercakap. Sifat yang kedua yang mesti kita hilangi di dalam hati kita, yaitu hobi atau gemarnya bercakap-cakap. Banyak cakap itu banyak yang sia-sia. Kalau banyak kita nyakap yang sia-sia, hati kita jadi gelap, jadi keras. Bahkan banyak berkata-kata itu sebab bagi mati jantung itu. Kalau terlalu riang, sehingga banyak sehari-hari itu tidak manfaat. Cakap tu, hati itu jadi mati.
Kalau dia dah mati, itu tak nerima lagi pengajaran, tak nyambung lagi kebenaran, tak masuk lagi. Dan karena itu membesarkan oleh Rasulullah SAW akan pekerjaan lidah. Karena itu Nabi mementingkan urusan tentang lidah, sehingga dibuat urutan terpenting yang harus dihilangkan. Bersabda ia Nabi, wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Artinya, dan tiada menyebabkan akan manusia atas hidung mereka itu melainkan yang dikatamu oleh lidah mereka itu. Artinya berkatuan mereka itu, atau perkataan mereka. Kata Nabi, bukankah yang membuat manusia itu jatuh ke dalam neraka atau tertelungkup hidungnya atau wajahnya ke dalam api neraka, itu hasil panen daripada lidah mereka itu. Banyak yang dari lidah itu yang menyebabkan masuk neraka. Dari lidah, gunjing dari lidah, nyombong dari lidah, nipu dari lidah. Banyak yang dari lidah, dari mulut. Menghasut dari lidah, mengadu domba. Bahkan yang lebih parah lagi, gara-gara lidah, godaan iblis tu, godaan setan itu membisik kita tu dari mulut dia. Cuma pakai tu setan tu nak menghancurkan manusia. Tak ada dia nak narik, tak ada dia nak nakat, kan tak? Maksa tak gola, cuman bujuk rayu dengan lidah ada, tipu daya setan tu. Sebab itu kita nerima ajaran atau rayuan setan. Itu dari lidah dia, dari mulut setan. Banyak yang dari mulut, cabang-cabang dosa itu. Sihir dari mulut. Ini galau sebenarnya tukang sihir. Sihir mengungkapkan dari mulut, dari lidah, masuk ke akal orang, itu sebenarnya sihir. Sihir itu punya bentuk, benda-bendanya bentuk ungkapan. Man masuk ke otak orang tu, dia terima. Modal kita galak nyampaikan ke orang nasihat yang dapat kita dewek lah, akal-akal berpikir dewek tanpa ilmu, sehingga masuk akal di orang. Kena buat orang tu kena sihir kita namanya, kan? Daya akal dia lah berpikir. Orang tu tak tukang mantan. Sudah kali sihir namun milu orang buat. Dan bersabda ia, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya barang siapa membenarkan ia akan Allah Ta'ala, siapa beriman kepada Allah Ta'ala dan akan hari kiamat, maka hendaklah berkata-kata ia akan yang baik, atau hendaklah diam ia. Kalau tak tukang nyakap yang baik, diam. Kalau tak tukang nyakap yang benar, diam. Kalau tak tukang nyakap yang betul, diam.
Nah, itu menunjukkan sempurna iman seseorang. Kalau dia ada tukang bercakap, enak dia. Daripada bercakap, cakap dia kadang enggak akan hati isi. Kalaupun dia cerdik bercakap, nyesatkan orang. Dan bersabda ia, man yatawakkal li bima baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu fil jannati. Artinya barang siapa menjamin ia bagiku, kata Nabi, akan barang antara dua tulang dagunya dan dua kakinya, niscaya aku jamin baginya akan surga. Nabi, siapa yang bisa melihara atau menjamin untuk melihara dua tulang dagunya dan dua yang antara dua tulang dagunya dan dua kakinya, niscaya aku jamin baginya akan surga. Saya pasti dia masuk surga, kata Nabi. Dan dikehendaki dengan barang antara dua tulang dagu, lidah itu. Maksud apa benarnya antara dua tulang dagu, lidah. Dan dikehendaki dengan barang antara dua kaki itu paraj. Yang dimaksud dengan barang yang dua antara kaki itu paraj, kemaluan. Ditanya akan Rasulullah SAW daripada yang lebih banyak barang yang memasukkan ia ke dalam api neraka. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, apa sesuatu yang paling banyak masukkan orang ke dalam neraka? Maka sabda ia, dua yang berlubang, dua macam yang berlubang pada diri kamu. Pertama mulut, kedua paraj atau kemaluan. Dan sabda ia, man kasura kalamuhu kasura saqtuhu wa man kasura saqtuhu kasurat dhunubuhu wa man kasurat dhunubuhu fannaru aula bihi. Artinya barang siapa banyak perkataannya, niscaya banyak oleh tersalah. Dan barang siapa banyak tersalahnya, niscaya banyak dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Itu dan Nabi macam itu. Siapa banyak bercakap, banyak salah. Siapa banyak salah, banyak dosa. Sebab banyak dosa, pasti akan neraka. Jadi dicakap itu menunjukkan kadang seseorang juga. Kalau nak tengokkan orang itu pintar atau lolo, dari bercakap juga. Kalau dia itu pandai otak, itu menunjukkan dia itu lolo. Kalau orang itu banyak diam, dia banyak berfikir, waktu menunjukkan orang pintar itu. Itu ungkapan para ulama macam tu, siapa yang sempurna akalnya, sedikitlah bercakap. Ketahui olehmu bahwasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak. Kalau kita ketahui di lidah itu banyak yang membuat kita binasa, tetapi memadakan akan diaku karena menolak akan semuanya oleh beramal dengan satu ayat daripada Al-Quran yang mulia, yaitu firman Allah Ta'ala, la khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin. Al-ayat. Artinya tiada ada kebajikan pada banyak daripada bisik-bisik mereka itu, daripada bercakap-cakap. Dati kebaikan pada orang yang banyak bercakap, melainkan mereka yang menyuruh ia dengan bersedekah atau kebajikan atau mendamaikan antara manusia. Makna ayat ini bahwa tiada engkau berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan engkau, dan engkau sampaikan dan engkau simpankan akan perkataan engkau pada
yang memberi faedah, maka ada padanya kelepasan daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Dikehendaki dengan barang yang tiada memberi manfaat itu, yang dimaksud cakap yang tidak memberi manfaat itu, yaitu perkataan yang jikalau ditinggalkan dia niscaya tiada luput dengan dia oleh pahala akhirat atau faedah dunia yang sangat dihajatkan. Yang nama cakap yang tidak manfaat itu, kalau kita tinggalkan, dia tak ada mudarat bagi dunia kita atau bagi akhirat kita. Itu cakap yang tidak manfaat namanya. Dan barang siapa menyimpankan ia daripada perkataan atas yang memberi manfaat, niscaya sedikit oleh perkataannya. Kalau orang itu nak nyakapkan yang manfaat, pasti dia sedikit bercakap. Yang itu. Karena yang tidak disampaikan tidak perlu banyak, yang baik-baik. Yang banyak muat kita bercakap, ialah nyakap yang tidak bermanfaat lah. Kalau yang manfaat dikit cuma. Kalau yang ngajar, cakap yang manfaat, ketika ngajar tu lah. Kalau yang belajar, cakap yang manfaat, ketika dia bertanya tentang belajar tu lah. Nah, sudah. Jadi maksudnya tidak boleh bercakap, yang sia-sia. Kalau yang sia-sia itu mubah, artinya pahala tidak, dosa tidak. Nah, takutnya cakap yang bawa kepada dosa. Itu kan. Cakap yang bawa kepada dosa ni bercaci makian. Yang bohong itu kan mau dosa. Maka hendaklah engkau pikirkan pada ketika engkau berkata-kata dengan barang yang tiada berfaedah, akan bahwasanya jika menyebut engkau akan nama Allah Ta'ala, ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu. Saya adalah ia untung yang sangat besar. Jika kalau kita nak berfaedah, yo pakai jalur agama, skill, Al-Quran, tahu bertanya tentang ilmu kan, itu berkata-kata tentang urusan akhirat yang elok. Di urusan dunia itu, percakapan tentang urusan dunia, kalau tujuannya akhirat, jadi akhirat ada. Begitu juga sebaliknya, cakap tentang akhirat, kalau tujuannya dunia, jadi dunia lagi. Tergantung niatnya. Segala amal tergantung pada niat. Karena zikrullah itu menyerupai akan sepotong emas. Ketika kita nyebut nama Allah, itu sama dengan kita ngambil sepotong emas. Dan perkataan yang tiada faedah itu menyerupai akan sepotong daripada tanah yang keras. Maka betapa suka orang yang berakal meninggalkan ketul atau bongkahan emas dan mengambil ia akan ketul tanah atau bongkahan tanah yang keras. Mati istilahnya macam itu. Kalau kita nyakapkan yang sia-sia itu sama dengan kita ngambil tanah. Kalau kita nyakapkan yang gunung buat agama, itu sama dengan kita ngambil emas. Jika perkataan itu tiada ada padanya dosa, maka jika ada padanya dosa, saya telah rugi ia dengan sebab meninggalkan emas dan mengambil ia gantinya akan sepotong api. Bandingnya kalau cakap sia-sia dia sama dengan ngambil tanah. Kalau cakap yang haram itu sama dengan mengambil api.
dan yang demikian itu rugi yang sangat besar. Tiko yang kedua daripada pendakian kita, supaya kita bisa mendaki sifat-sifat yang lain itu dalam agama. Jadi melatih diri kita supaya mengurangi daripada menyakap yang tidak membahan. Kenapa kalau kita banyak bercakap? Sebenarnya kan di situ menghilangkan kita lupa dengan Tuhan, menghilangkan kita ingat dengan Tuhan. Tapi kalau orang lain sudah ahli, seperti para ulama itu, walaupun dia bergurau, walaupun dia bercakap dunia, dia tak ada lupa dengan Tuhan. Jadi dikuatirkan kita kok macam tu, karena kita tak ada nyelak biasa kenal dengan Tuhan tu. Pendakinya macam tu, dari orang bercakap supaya lebih banyak kita ingat dengan Tuhan macam tu. Maka kalau awak bercakap tu lah, ingatlah dengan Tuhan, tak ada lalai. Sebenarnya tak masalah kalau tujuan segala yang kita pelajari itu supaya kita ingat dengan Tuhan. Cara pendidiknya model kau, cara pelatihnya. Kalau mau asal ingat atau dengan Tuhan, cakaplah. Mana asal entah. Dan kita semayang itu jelas, bacanya kan ada ingat dengan Tuhan. Paling kurangnya gitu kan, jangan nyakap haram. Kalau kita pikir-pikir, untungnya detik loh. Nyaci maki orang, emangnya kita kok elok galau gawe kita tidak kok. Gimana untungnya kan? Nak meloloi orang sekali ya kena, dua kali orang tak percaya ni, rugilah di kita secara dunia. Ini sama-sama lah kita lah berarti. Dicakap yang haram tu ada tempat-tempatnya haram, ada tempat-tempatnya dibolehkan. Itu ada segala. Jadi apapun yang kita ucapkan itu sesuai pada tempatnya. Hukum itu datangnya tengok keadaan. Kalau keadaannya lagi darurat, itu hukumnya bisa macam-macam. Jadi barang yang haram kalau darurat jadi halal. Kalau tidak darurat, tidak jadi halal dia, tak haram. Kalau penting, kalau berguna, pakai diseru. Macam cakap kalau orang mencarut. Kalau tidak ada pada tempatnya itu haram hukum. Mencarut disebut mencarut itu kalau tidak ada pada tempatnya. Kalau pada tempatnya mencarut namanya.
Mana pada tempatnya ketika dengan laki bini itu? Nah, itu tempatnya. Diseru tak supaya romantis kan? Nah, kalau tidak ada pada tempatnya, kita kan ada pada tempatnya ini. Kalau lo kumpul betina tu masak tu, saya kok nyebut nang betina kau saya kok nyebut benar jantan tu lah gawe. Nang jantan tu betul kau. Kalau berkumpul, ingat di saat kumpul sesama betina tu nyebut bang tu dengan laki bini dia, boleh lah. Pada saat kumpul memasak ada acara, tu mulai itu. Kalau kita pegang keterung ni mulai ngalah ketemu kalau kan kenyok nama itu betina ya. Mengalahkan aduh. Jadi sesuatu itu terjadi hukum halal haramnya nengok pada tempat dan keadaan. Jadilah dulu. Maka setengah daripada segala perkataan yang memberi manfaat itu, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma waffiqna limardhatik wa thabbitna ala dinik. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ihdina ya hadi, khabbir lana ya khabir, bayyin lana ya mubin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma atina 'ilman nafi'a وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النواد حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم إيماننا وسلم اعتقادنا وسلم معرفتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Thank you.